dan ini ada beberapa bonus. bonus beberapa training yang sudah pernah kita lakukan ya. Jadi seri-seri AI Talk. Jadi yang berkaitan dengan konten-konten dan juga strategi-strategi yang prompting untuk membuat media-media. Jadi ada AI Natal, AI Pasca, membuat konten Natal, membuat konten Pasca. Terus kemudian bagaimana memultiplikasi khotbah yang ada sehingga jadi konten yang memberkati banyak, semakin memberkati banyak orang. Terus kemudian persiapan khotbah bisa minta bantuan AI juga. Terus ada media prompting, ada media Kristen dan juga sekolah minggu. Bagaimana AI ini bisa menolong di ini ya segala sisi pelayanan kita, tetapi perlu diingat juga bahwa AI sebagai penolong. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengakses arsip-arsip ini di ai.sabda.org, live.sabda.org dan juga di channel YouTube-nya Sabda yaitu Sabda Alkitab. Nanti mungkin admin bisa menolong ya mengirimkan linknya itu. Dan Yaitu sekaligus AI Expo punya berapa banyak lagi. yes. So, ini topik yang sangat panas dan saya harap orang akan lihat sesuai dengan kebutuhan untuk Natal. Mungkin ada ide-ide. Itu untuk sekolah minggu dan lebih banyak lagi di Expo, saya akan bilang. Dan sekaligus Unhack yang dilakukan tahun yang lalu, AI, dan yang juga tahun ini, dua-duanya salah satu fokus utama itu tentang content. Unhack tahun ini dibagi dalam 4 tim, dan itu seputar kata dan konsep content. Silakan. Ya, ya itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian dari kita nanti mungkin Pak Max ada tambahan ya, ada tambahan tentang materi ini. Jadi dunia digital ya semakin berkembang, sekarang masuk era AI, konten-konten juga semakin bertebaran di media sosial di berbagai platform gitu. Jadi bagaimana ini jadi ini ya apa namanya kerinduan kita bersama gitu untuk Ya, membanjiri dunia digital dengan konten-konten kekristenan yang membangun, konten-konten kekristenan yang bermanfaat untuk kerajaan Allah dan dalam konteks penjangkauan jiwa. Saya kembalikan ke Ibu Yulia. Terima kasih. ya, terima kasih banyak untuk Tian dan Nehe. Give him applause. Ya, terima kasih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan yang lebih paling dekat dulu ya. Sebenarnya ada banyak, tapi saya mulai dulu dengan yang tadi masalah copyright. Ini Revina, Ibu Revina atau Kak Revina nih. Jika kita manusia writernya dan AI sebagai asisten, bukannya copyrightnya milik kita. Eh, Milik kita ya, tapi harus ada notifikasi atau harus ada penanda bahwa kita tidak sendiri, tapi kita dibantu, gitu ya. Nah ini ada pertanyaan juga dari Jessica Butar-Butar. Menurut saya mengenai copywriter, kalau misalnya bahan dasarnya dari kita dan akan meminimalkan si AI untuk memunculkan hal yang sama dengan yang lain, karena tergantung dari bahan yang kita sampaikan ke AI ini komentar ya. Tetapi ada usulan yang sangat bagus dari Pak Dono nih, dari M4M. Ada yang mengusulkan, misalnya saya dan AI menulis, saya itu bagiannya 4, kemudian AI 5, jadi 4/5. Jadi saya slash AI 4/5, gitu ya. Berarti 4 itu diri so penulisnya. 80% dan 10% atau Ya, saya pikir bisa aja, cuman mungkin nanti regulasinya akan jauh lebih jelas ya. Tapi kalau untuk sementara belum ada regulasi jelas, kita bisa pakai itu, gitu ya. Eh, ya, ini tadi ada dari Sumsum yang menanyakan apakah ada contoh penulisan copyright dari konten yang dihasilkan, yang dikerjakan bersama dengan AI. Kalau ada nanti boleh ditayangkan, kalau nggak ada nggak apa-apa, gitu ya. Tapi ya, saya kira usulan dari Pak Dono bisa menjadi pertimbangan tuh. Jadi saya slash AI, lalu berapa persen saya, berapa persen dari AI gitu ya. Saya pernah lihat di dalam beberapa dari Sabda Ya. ada tim terjemahan dan ada draft oleh satu orang, Ya. ada edit oleh AI DeepL, dan ada senior edit oleh orang yang misalnya Santi yang kerjakan setelah itu, dan mereka mendaftarkan itu di situ. Dan saya lihat di tempat lain ada artikel dan itu ada AI slash orang dari tim itu. Ya, seperti kalau kita punya co-writer ya, teman pasti ditulis, nggak mungkin nggak ditulis ya.